Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wala quwata illa billah. Ma ba'du. Rekan-rekan para warga peradilan agama di seluruh Indonesia, selamat bertemu kembali dengan kami dalam acara penyampaian kuliah secara online hukum acara pelatihan agama. Kedua, kita ucapkan puji syukur alhamdulillah bahwa pada hari ini kita masih bisa bertemu dan berjumpa dalam acara kuliah pada siang hari ini. Mudah-mudahan semua ini ada guna dan ada manfaatnya. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa apabila pendaftaran perkara ini sudah selesai prosesnya, maka berkas perkara ini disampaikan kepada ketua pengadilan melalui panitera. Kemudian ketua pengadilan ini akan membagi perkara ini dengan mengeluarkan penetapan majelis hakim. Setelah penetapan ini dikeluarkan, maka berikutnya adalah ketua majelis ini akan mengeluarkan penetapan hari sidang, di mana di dalam hari sidang ini ditentukan kapan persidangan ini akan dilaksanakan. Kemudian yang kedua, memerintahkan kepada jurusita untuk melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, kalau itu semuanya sudah dilakukan, maka panitera menunjuk panitera pengganti yang akan mendampingi hakim dalam mengikuti persidangan. Jadi 3 kegiatan ini secara berturut-turut harus dilaksanakan. Kalau penetapan majelis hakim itu dikeluarkan oleh ketua pengadilan, penetapan hari sidang itu ditetapkan oleh ketua majelis, maka penunjukan panitera ini dilakukan oleh panitera, menunjuk panitera pengganti yang akan mendampingi persidangan dan mencatat serta membuat berita acara selama persidangan berlangsung. Ini dilakukan, penunjukan ini dilakukan oleh panitera. Rekan-rekan sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama, itu ditetapkan bahwa pada setiap pengadilan ditetapkan adanya kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang panitera. Dalam melaksanakan tugasnya, panitera ini dibantu oleh seorang wakil panitera, beberapa orang panitera muda, beberapa orang panitera pengganti, dan beberapa orang jurusita. Ini artinya bahwa tanggung jawab administrasi perkara ini dan administrasi persidangan itu seluruhnya menjadi tanggung jawab panitera. Tetapi tidak mungkin panitera ini akan melaksanakan seluruh kewajiban dan seluruh proses administrasi itu tanpa dibantu oleh pihak lain. Karena itulah undang-undang menentukan bahwa dalam melaksanakan tugas, panitera ini dibantu oleh seorang wakil panitera dan beberapa orang panitera muda. Ini dalam proses administrasi, khususnya dalam proses penerimaan perkara, panitera ini dibantu oleh beberapa orang panitera muda dan dibantu oleh seorang wakil panitera. Kemudian juga dibantu beberapa orang panitera pengganti. Ini dibantu oleh beberapa orang panitera pengganti ini dalam proses persidangan, mewakili atau membantu panitera dalam persidangan untuk mendampingi hakim, mengikuti, menghadiri sidang dan membuat berita acara. Itu dilakukan oleh panitera pengganti. Kemudian juga nanti pada saat pelaksanaan putusan,
panitera ini dibantu beberapa orang jurusita dalam rangka untuk melakukan pemanggilan dan juga untuk melakukan eksekusi terhadap putusan pengadilan. Karena itulah seluruh tugas administrasi dari panitera ini seluruhnya dibagi habis dengan dibantu beberapa komponen yang tadi saya sebutkan. Yaitu diantaranya tadi panitera ini harus menunjuk panitera pengganti yang diberi tugas untuk mendampingi hakim, menghadiri persidangan dan mencatat jalannya persidangan serta membuat berita acara persidangan. Rekan-rekan sekalian, tadi sudah saya singgung kalau proses ini sudah selesai, maka proses berikutnya jurusita ini harus melakukan pemanggilan. Dasar jurusita ini melakukan pemanggilan itu karena atas perintahnya ketua majelis yang dimuat di dalam penetapan hari sidang. Di mana di dalam penetapan hari sidang itu ditetapkan yang pertama menentukan kapan sidang itu akan dilaksanakan, kemudian yang kedua memerintahkan kepada jurusita untuk melakukan pemanggilan kepada para pihak, melakukan pemanggilan kepada penggugat, melakukan pemanggilan kepada tergugat itu dilakukan dan hanya sah apabila dilakukan oleh jurusita, tidak boleh dilakukan oleh pihak lain. Kalau itu dilakukan oleh pihak lain, maka sesungguhnya pemanggilan itu adalah tidak sah. Kewenangan jurusita untuk melakukan pemanggilan itu atas dasar perintah daripada ketua majelis, sebagaimana yang termuat di dalam penetapan hari sidang yang tadi sudah saya sampaikan. Di dalam penetapan hari sidang itu di samping menetapkan kapan sidang akan dilaksanakan, tetapi sekaligus itu menyebutkan memerintahkan kepada jurusita untuk melakukan pemanggilan kepada para pihak. Rekan-rekan sekalian, kalau kita perhatikan pihak atau orang yang bisa melakukan pemanggilan itu hanya jurusita. Pihak lain tidak boleh melakukan pemanggilan. Kemudian yang kedua, kalau kita perhatikan dalam pengertian sempit, pemanggilan itu pengertiannya hanya sekedar memanggil para pihak pada sidang pertama. Tapi sesungguhnya pemanggilan yang dilakukan jurusita itu meliputi yang pertama, pemanggilan yang pertama, pemanggilan kepada para pihak pada sidang pertama sepanjang para pihak itu berada di dalam wilayah yurisdiksi jurusita yang bersangkutan. Artinya jurusita ini hanya boleh melakukan pemanggilan sebagaimana kita ketahui bersama kalau pihak yang akan dipanggil itu berada di dalam wilayah hukum pengadilan yang bersangkutan. Umpamanya jurusita Pengadilan Agama Jakarta Timur itu tentu hanya boleh melakukan pemanggilan terhadap para pihak yang berada di wilayah hukum yurisdiksi Pengadilan Jakarta Timur. Dia tidak boleh, tidak punya kewenangan untuk memanggil para pihak yang berada di luar Pengadilan Agama Jakarta Timur. Umpamanya pihak itu berada di luar, umpamanya di Jakarta Barat, maka mesti harus ada delegasi. Harus ada permintaan delegasi supaya minta bantuan kepada jurusita Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk melakukan pemanggilan kepada para pihak. Sekalipun umpamanya jarak antara Jakarta Timur dengan Jakarta Barat atau Jakarta Utara pihak itu berada di perbatasan sekalipun, maka pemanggilan yang sah itu harus dilakukan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat. Tidak boleh jurusita Pengadilan Agama Jakarta Timur melakukan pemanggilan sekalipun jarak itu lebih dekat umpamanya daripada ke Jakarta Barat. Pemanggilan yang sah sekali lagi hanya dilakukan oleh jurusita yang wilayah hukumnya mewilayahi yurisdiksi pengadilan yang bersangkutan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jurusita ini juga melakukan pemanggilan terhadap para pihak dalam sidang lanjutan. Umpamanya dalam sidang pertama ini tergugat tidak hadir, maka atas perintah ketua majelis yang termuat di dalam berita acara, maka jurusita ini akan melakukan pemanggilan terhadap pihak yang hari itu tidak hadir dalam persidangan.
Kemudian yang ketiga, juga bisa dalam arti luas memanggil para saksi. Memang para saksi itu untuk menghadirkan ke dalam persidangan sesungguhnya merupakan kewajiban para pihak. Prinsipnya kehadiran para saksi ke dalam persidangan itu kewajiban dan tugasnya para pihak untuk membawa ke dalam persidangan. Bukan tugas pemanggilan itu dilakukan oleh jurusita. Tetapi dalam hal tertentu bisa juga saksi itu dipanggil atas permintaan para pihak, tetapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bahwa saksi itu bisa dipanggil. Yang pertama, bahwa saksi yang bersangkutan itu tidak mau dihadirkan secara sukarela oleh para pihak. Jadi para pihak tidak bisa menghadirkan secara sukarela saksi yang akan dibawa ke pengadilan. Karena itulah bisa para pihak dalam kondisi seperti itu dia minta kepada pengadilan supaya saksi ini dipanggil. Siapa yang memanggil? Tentu sekali lagi yang harus memanggil itu adalah jurusita tadi. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, keterangan saksi ini urgen sekali. Keterangan saksi ini sangat penting untuk didengar berkaitan dengan kasus yang sedang berjalan di pengadilan ini. Karena itulah satu, keterangannya ini urgen, kemudian saksi itu tidak bisa dihadirkan oleh para pihak ke depan persidangan, maka pihak yang berkepentingan bisa minta kepada pengadilan supaya saksi ini dipanggil oleh jurusita, dipanggil untuk datang ke persidangan oleh jurusita. Kemudian yang ketiga, bahwa saksi ini berada di wilayah hukum pengadilan agama yang bersangkutan. Artinya apa? Dia bukan berada di luar pengadilan. Kalau dia berada di luar pengadilan, saksi ini tidak ada kewajiban untuk datang. Tetapi justru kita minta bantuan kepada pengadilan yang bersangkutan untuk melakukan pemeriksaan saksi dalam persidangan yang dibuka di tempat yang di mana saksi itu berada. Jadi tiga syarat tadi harus terpenuhi untuk bisa dipenuhinya permintaan untuk memanggil saksi. Yaitu yang pertama, keterangannya sangat urgen dalam kasus yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, saksi ini tidak mau hadir secara sukarela. Pihak yang bersangkutan tidak bisa menghadirkan saksi ini dengan sukarela. Karena itu minta kepada pengadilan supaya saksi ini dipanggil. Kemudian yang ketiga, bahwa saksi ini harus berada di tempat wilayah hukum di mana persidangan itu dilaksanakan. Tiga ini harus terpenuhi. Bukan salah satu, bukan alternatif, tetapi kumulatif, syarat kumulatif, keterangannya urgen, saksi tidak dapat dihadirkan secara sukarela. Kemudian yang ketiga, bahwa saksi itu berada di wilayah hukum pengadilan yang bersangkutan. Artinya, kalau salah satu ini tidak terpenuhi, itu hendaknya bisa dipertimbangkan bahwa saksi itu tidak harus dipanggil oleh pengadilan. Umpamanya, saksi ini berada di luar wilayah hukum. Perkaranya berada di Jakarta Timur, tetapi saksinya yang urgen ini berada di wilayah hukum Jakarta Barat. Maka yang harus kita lakukan bukan minta bantuan kepada Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk memanggil saksi, tetapi yang lebih penting barangkali minta bantuan kepada Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi, memanggil saksi ke dalam persidangan di Pengadilan Agama Jakarta Barat, kemudian dibuat berita acara, kemudian berita acaranya itu dikirimkan ke Pengadilan Agama yang meminta bantuan, yaitu Pengadilan Agama Jakarta Timur. Oleh karena itu, dalam hal kita itu minta bantuan keterangan saksi, pemeriksaan saksi di Jakarta Barat, itu majelis yang bersangkutan akan sangat bagus kalau hakim ini memberikan panduan, memberikan catatan, panduan apa yang harus dimintakan keterangan terhadap saksi yang akan diperiksa di Pengadilan Agama Jakarta Barat, supaya nanti majelis hakim atau hakim yang memeriksa saksi di Jakarta Barat itu punya panduan apa hal-hal penting yang harus ditanyakan sehubungan dengan gugatan dan sehubungan dengan yang diperlukan dengan keterangan saksi, itu apa yang sangat dibutuhkan oleh majelis di Pengadilan Agama Jakarta Timur.
Sebab kalau tidak begitu bisa juga dilakukan pemeriksaan, tetapi ternyata hasil pemeriksaan itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh hakim atau majelis hakim yang sedang memeriksa perkara di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Karena itu sebaiknya pada saat kita meminta bantuan untuk memanggil keterangan saksi, memanggil saksi di Pengadilan Agama Jakarta Barat misalnya, kemudian akan diperiksa, itu ada catatan, ada panduan, keterangan-keterangan apa yang diharapkan akan digali oleh majelis yang nanti akan dituangkan dalam berita acara, dan berita acara itu akan dikirimkan ke Pengadilan Agama Jakarta Timur sehingga sesuai dengan harapan, sehingga tidak 2 kali pemeriksaan. Oleh karena itu rekan-rekan sekalian, kalau saksi itu berada di luar pengadilan agama kita yang sedang memeriksa perkara dan saksi itu tidak bisa dihadirkan secara sukarela serta keterangannya sangat urgen, sebaiknya saksi itu tidak dipanggil. Kalau saksi pun toh dipanggil, umpamanya sidangnya di Pengadilan Agama Jakarta Timur, saksinya berada di Jakarta Barat, umpamanya minta dipanggil pun saksi tidak ada kewajiban untuk datang. Saksi yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta yang sedang memproses ini tidak ada kewajiban untuk datang, berbeda dengan apabila saksi yang dipanggil itu berada di yurisdiksi pengadilan yang bersangkutan. Dia harus datang, dia punya kewajiban untuk datang. Sidang dilaksanakan di Pengadilan Agama Jakarta Timur, saksinya berada di Jakarta Timur, dia tidak mau hadir secara sukarela, penggugat atau tergugat yang berkepentingan tidak bisa menghadirkan, sementara keterangan sangat urgen, dia dipanggil dan dia punya kewajiban untuk hadir di persidangan. Berbeda dengan mereka yang akan dijadikan saksi ini berada di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur, umpamanya di Jakarta Barat, sedangkan persidangan dilaksanakan di Jakarta Timur. Umpamanya kita memanggil saksi untuk hadir, dia tidak punya kewajiban untuk hadir ke persidangan di Jakarta Timur. Karena itu yang lebih tepat, yang lebih baik, justru kita minta bantuan kepada Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk melakukan pemeriksaan saksi, melakukan pemeriksaan, minta keterangan terhadap saksi yang berada di Jakarta Barat, kemudian itu kita tuangkan dalam berita acara. Berita acara itu kita kirimkan ke Pengadilan Agama Jakarta Timur sebagai bahan nanti pertimbangan bahwa keterangan saksi yang dilakukan itu adalah sah, bisa dipakai untuk mempertimbangkan keterangan dalam memberikan putusan pengadilan. Karena itu sekali lagi, untuk tepatnya, untuk alurnya supaya tepat sesuai dengan apa yang kita minta, hendaknya ada guide, ada pedoman, ada panduan arah apa keterangan-keterangan saksi yang kita harapkan dari saksi yang diperiksa di luar wilayah hukum Pengadilan Agama tersebut. Kemudian rekan-rekan sekalian, di samping ini meliputi pemanggilan dalam arti luas ini juga termasuk pemberitahuan-pemberitahuan. Tidak hanya sekedar pemanggilan, tetapi juga termasuk pemberitahuan. Pemberitahuan isi putusan bagi penggugat atau tergugat yang tidak hadir pada saat putusan dibacakan. Pemberitahuan akte banding dan seluruh proses banding itu dilakukan oleh jurusita. Umpamanya pemberitahuan akte banding, pemberitahuan memori banding, pemberitahuan kontra memori banding, pemberitahuan insage untuk pembanding, permohon banding, pemberitahuan insage untuk permohon banding, pemberitahuan isi putusan banding, pemberitahuan isi putusan banding bagi pemohon banding atau bagi termohon banding, itu semuanya dilakukan juga oleh jurusita. Demikian juga di tingkat kasasi dan PK, seluruh proses pemberitahuan ini tidak boleh dilakukan oleh pejabat lain, tetapi hanya boleh dilakukan oleh jurusita. Tentu jurusita di sini termasuk di dalamnya adalah jurusita pengganti. Termasuk di dalam pengertian jurusita ini adalah jurusita pengganti, boleh juga mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum seperti yang dilakukan oleh jurusita, sampai pemberitahuan kasasi, pemberitahuan peninjauan kembali, ini seluruhnya dilakukan oleh jurusita. Karena itulah pemanggilan dalam pengertian luas itu
seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pemberitahuan, panggilan, itu semuanya dilakukan oleh jurusita. Bukan saja panggilan kepada para pihak dalam sidang yang pertama, tetapi dalam sidang lanjutan, pemanggilan saksi, pemanggilan saksi ahli, itu semuanya dilakukan oleh jurusita. Karena itu tugas yang disebutkan di dalam undang-undang, di dalam HIR, baik itu kita pelajari, nanti coba bisa dipelajari di dalam pasal 121 HIR, pasal 388 HIR, pasal 390 HIR, semuanya mengatur yang berkaitan dengan pemanggilan saksi, pemanggilan para pihak, pemanggilan dan sebagainya, itu dilakukan oleh para jurusita ini, baik jurusita maupun jurusita pengganti. Ini rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan sedikit yang berkaitan dengan pemanggilan ini pada siang hari ini ada guna dan ada manfaatnya, dan insya Allah kita akan bertemu kembali dalam kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan ini akan menjadikan pedoman dan menjadikan kita untuk menyamakan persepsi kita di dalam melakukan tugas kita sehari-hari di dalam bidang teknis peradilan, menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara. Sekali lagi terima kasih dan sampai bertemu kembali dalam kesempatan yang akan datang. Billahi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.